Kenapa orang tidak berubah walaupun dia tahu tentang teorinya? Hai teman-teman, balik lagi ke channel YouTube ini. Kenalin, namaku Christine. Aku adalah seorang psikolog klinis dan juga content creator. Hari ini aku mau bahas kenapa sih orang itu susah banget untuk berubah walaupun dia tahu teorinya. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal ini. Kalian udah usaha banget nih kasih tahu orang tua, kasih tahu pasangan, kasih tahu ke sahabat, ataupun kasih tahu ke orang lain lah. Kalian edukasi bahwa hal ini nggak baik, ini buruk, ini bahaya. Tapi mereka tetap memilih untuk melakukan hal itu. Kenapa? Yang pertama, karena mereka punya pengalaman yang baik. Mereka punya pengalaman yang positif. Mereka mendapatkan konsekuensi yang baik dari perbuatan itu. Walaupun secara teori kita tahu itu perbuatan yang merugikan, perbuatan yang salah, tapi pengalaman internal mereka mengatakan hal yang lain. Dengan perbuatan itu atau perilaku itu mungkin mereka menjadi lega sesaat, mereka merasa lebih tenang sesaat. Ini adalah konsekuensi-konsekuensi positif ya teman-teman. Dan kita sendiri tahu nih bahwa perilaku kita itu juga ditentukan dari konsekuensi. Biasanya kalau konsekuensinya positif, satu perilaku akan cenderung lebih bertahan. Kalau konsekuensinya negatif, maka kita akan belajar dan mengubah perilaku tersebut. Yang kedua, karena berubah itu nggak gampang teman-teman. Berubah itu nggak bisa sekedar tahu teorinya apa. Tahu teori itu pada tahap awareness. Sedangkan kalau kita mau mengubah perilaku, berarti kita harus tahu masalahnya dulu. Analisa ada masalah apa, konsekuensi negatif dari perilaku ini apa, kerugiannya apa. Jadi kita perlu menemukan alasannya dulu. Yang kedua, baru kita menentukan goals baru atau target baru. Mau mencapai perilaku apa nih? Dan itu pun teman-teman goalsnya kita perlu pecah lagi menjadi hal-hal kecil yang kita bisa konsisten latihan dan lakukan. Lalu kita evaluasi ketika melakukan hal kecil A, hal kecil B, hal kecil C, apa hambatannya? Apakah ada kesulitan? Lalu ketika kita berhasil melakukan hal kecil A, hal kecil B, hal kecil C, kita perlu juga kasih reward kecil supaya perilaku tersebut cenderung bertahan. Jadi jelas banget untuk berubah itu nggak instan, ada tahap-tahapnya. Makanya kalau mau berubah itu paling baik adalah dari motivasi internal, dari motivasi dari diri kita sendiri. Kita tahu kita butuh untuk berubah, bukan karena demi menyenangkan orang lain. Kalau demi menyenangkan orang lain, begitu orang lainnya udah nggak senang, ya otomatis perubahan kita akan stuck, akan terhenti. Nah, setelah nonton video ini, teman-teman boleh nih memikirkan apakah kalian masih sering memaksakan seseorang untuk berubah? Kalau iya, ayo dievaluasi lagi. Karena sebetulnya ketika kita memaksakan seseorang berubah, kita menaruh harapan kita ke mereka supaya mereka berubah dan kita jadi senang, itu akan merugikan dirimu sendiri. Kenapa? Karena perilaku orang lain, perubahan orang lain, pola pikir orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Tetapi pola pikirmu kamu bisa evaluasi. Perbuatanmu kamu juga bisa evaluasi. Sekian buat video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.